warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, masih berpuasa. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan. Sholawat beserta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, bertemu lagi kali ini di Kultum Ramadan dengan tema menjaga empati di masa pandemi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa kita adalah perintah dari Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Definisi orang-orang yang bertakwa dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 132 sampai 135 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, saat kita berpuasa kita merasa lemah, kita merasa tidak nyaman. Nah, oleh karena itu dalam kondisi itu seharusnya tumbuh empati di dalam diri kita, di mana banyak saudara-saudara kita yang mengalami hal itu, mengalami rasa lapar, mengalami tidak nyaman saat bekerja, saat beraktivitas, karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hariannya, kebutuhan makan. Bahkan tidak hanya sehari itu, berbulan-bulan. Di masa pandemi ini begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih sayang kita. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan orang-orang yang dicintai. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang tidak peduli urusan orang-orang mukmin, maka dia bukan dari golonganku. Seorang ahli hikmah, Luqman Al-Hakim, berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jika perutmu terlalu kenyang, maka pikiranmu akan tertidur. Jika perutmu terlalu kenyang, maka engkau akan malas beribadah. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, puasa membangkitkan empati dari dalam diri kita agar kita menjadi solusi bagi saudara-saudara kita. Ya, dengan uluran tangan kita bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita, ya. Baik dari sisi materi, dari sisi kasih sayang yang kita berikan kepada kita harapkan dapat meringankan mereka di masa pandemi ini. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berempati. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling empati sepanjang hidup beliau. Beliau hanya makan saat sudah merasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bahkan empati ini beliau tunjukkan bukan hanya kepada orang-orang beriman saja, kepada musuh beliau. Kita ingat kisah dakwah beliau di kota Taif. Ketika beliau menyeru kebaikan, kemudian apa yang beliau dapatkan adalah perlakuan yang sangat menyakitkan, ya. Baik secara fisik maupun hinaan secara lisan. Tapi bagaimana respon beliau?
Beliau tengadahkan tangan beliau memohon doa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Masya Allah, betapa Rasulullah adalah sosok yang paling empati. Di dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah menceritakan, menggambarkan sosok Rasulullah ini ya, dengan sosok yang sangat penyantun dan penyayang. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Rasul adalah sangat penyantun dan kasih sayang pada orang mukmin. Beliau tidak ingin umatnya mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Beliau tidak ingin umatnya mendapat azab yaumil akhir. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang empati, untuk menebar kebaikan, sehingga agama ini benar-benar menjadi rahmatan lil alamin melalui umat-umatnya yang sangat empati kepada sesamanya. Demikian kultum kali ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua, menjadi pribadi-pribadi yang empati, menjadi orang-orang beriman dengan sebenar-benar iman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.